Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Senang sekali pada malam hari ini saya sudah berada di kediaman seorang pelukis sekaligus pematung yang sudah terkenal, yaitu Mas Dedi Paul yang ada di Magelang. Nah, pada malam hari ini saya siap berbincang-bincang dengan tokoh penting yang satu ini, karena sangat jarang seorang pelukis yang berani untuk berkarya, berinspirasi, dan mengeksplorasi semua kerja-kerja kreativitasnya yang ada di Magelang. Inilah Dedi Paul. Jadi memang banyak tuntutan ya untuk sebagai seniman ya. Jadi sebagai seniman itu tidak hanya harus di rumah atau di studio saja ya. Jadi melihat pameran karya seniman yang lain, apalagi seniman yang sudah lebih hebat ya, lebih berhasil dari sisi karya, dari yang diakui telah secara kualitas baik, itu kita perlu lihat juga. Juga kalau sempat bisa lihat pameran di luar negeri ya, artinya kan kalau memang ingin karyanya itu bisa menembus ke luar negeri, ya harus melihat karya-karya di sana seperti apa yang bisa masuk atau bisa diterima oleh masyarakat gitu. Memang tidak semua seniman harus seperti itu ya. Itu kan semua kembali ke masing-masing individu senimannya. Ada yang seniman hanya pengen yang penting lukisan saya itu orang seneng, kemudian cocok hanya untuk hiasan di rumah, di ruang tamu, ruang makan, ya tidak apa-apa gitu. Tidak harus misalnya yang berwacana atau diperbincangkan. Itu kan kembali ke motivasi atau keinginan senimannya seperti apa berkarya. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Kalau hanya misalnya mengejar dari sisi materi, hanya laku di pasar, ya yang tidak berwacana banyak sekali, bahkan bisa menghasilkan karya miliaran loh dalam setahun. Dan tidak mulu-mulu harus dengan misalnya berkonsep atau dengan berwacana. Jadi karena memang masyarakat Indonesia kan tidak semuanya juga sangat apresiatif terhadap karya-karya seni rupa, terutama yang modern atau kontemporer ya, dengan berwacana segala macam. Mereka banyak juga yang hanya lihat, wah ini cocok, seneng nih, indah untuk dilihat, cocok untuk ruang tamu, seperti itu. Nah, ini Mas Dedi itu menariknya, objek yang ditampilkan sebetulnya sederhana, tapi dalam kesederhanaan itu Mas Dedi berhasil membuat jadi tidak sederhana gitu. Artinya seperti misalnya apel, ini tema yang digarap, saya nggak tahu apa ini hanya salah satu periode saja, nanti akan berkembang ke tema yang lain, nanti mungkin perlu dijelaskan juga. Tapi khusus untuk apel ini, Mas Dedi merasa nggak kalau itu jadi tidak sederhana itu? Gambar balik lukisan itu ada pesan-pesan yang mungkin ternyata kok dalam. Padahal secara visual hanya mungkin katakanlah ada patung Buddha, kepalanya apel, sederhana gitu kan. Tapi di balik itu ada pemikiran ternyata bahwa kok sangat mendalam. Artinya bahwa di situ katakanlah dalam seri Buddha ya, Buddha saya munculkan dengan apel-apel itu. Ya, saya pikir Buddha itu kan simbol sesuatu orang yang sangat bijaksana, bahkan dia meninggalkan dunia gemerlap, istana ya, dia anak seorang raja satu-satunya yang
digadang-gadang menjadi raja, tapi dia justru meninggalkan dunia itu, memilih menjadi seperti masyarakat biasa, bahkan masyarakat yang termarginalkan gitu kan gitu. Dengan konsekuensi ya tentunya penderitaan ya seperti itu. Nah, dalam karya itu yang judulnya Path of Love ya, jalan setapak atau jalan kecil penuh cinta ya situ. Nah, seri Path of Love itu saya sudah bikin sampai 8 karya ya, seri itu. Jadi Path of Love itu pesannya bahwa kekerasan itu tidak lantas kalah jika dilawan dengan kekerasan. Malah bisa jadi bisa menghancurkan keduanya dalam skala lebih besar. Jadi seyogianya tempuhlah Path of Love, jalan cinta. Jadi melawan kekerasan dengan cinta kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh Buddha. Memang setelah Buddha juga ada yang melakukan jalan cinta. 600 tahun setelah Buddha itu kan Yesus melakukan jalan cinta. Ketika disalib dia tidak melawan, pasrah. Bahkan 600 tahun setelah Yesus itu Nabi Muhammad ketika dimusuhi, bahkan dilempar batu oleh kaum Quraisy, dia tidak melawan. Bahkan dengan cinta kasih sayang dia melawannya dengan senyum. Nogo berdikari, yes, yes, yes. Nogo berdikari, yes, yes, yes. Sebagai juga desainer grafis sekarang seperti itu harus membuat suatu tampilan visualisasi grafis yang menarik hanya dalam tempo mungkin hitungan menit atau jam gitu, bukan hari lagi gitu. Ada peristiwa apa langsung bikin apa nih, visualnya apa nih. Itu saya sudah mulai bekerja itu dari tahun 89. Jadi sekarang misalnya merespon tema kata-kata yang disodorkan oleh kurator untuk pameran tertentu, ya saya bersyukur bisa cepat karena terlatih itu dengan ketika kerja sebagai director ya waktu itu ya, atau desainer grafis. Yang di Singapura besok ini yang untuk tunggal, ini Mas Dedi karya-karyanya juga berkaitan dengan kritik-kritik sosial nggak itu? Oh iya, ya, misalnya apa Mas? Ya kritik sosial ya. Misalnya yang ada seri senjata itu, seri senjata itu kan, jadi gini, senjata itu buat masyarakat kan sesuatu hal yang menakutkan. Kita melihat orang hanya pakai pistol, kelihatan gagangnya aja, itu udah merasa takut gitu kan, pistol. Belum melihat yang namanya meriam, rudal, hal yang menakutkan. Nah selama ini senjata banyak digunakan oleh orang, katakanlah itu aparat atau pengawal atau bodyguard atau segala macam itu untuk melindungi orang tertentu, untuk melindungi negara, bahkan untuk meredam suatu demonstrasi, bahkan untuk perang, untuk menaklukkan suatu negara gitu, dengan dalih untuk menjaga kedamaian itu dengan senjata. Awalnya memang tidak dipakai hanya untuk menakut-nakuti atau apapun, tapi pada saat tertentu justru karena tidak kondusif lagi akhirnya meletus gitu, terjadi korban. Itu kan namanya kekerasan atau kerusuhan dilawan dengan kekerasan juga. Jadi saya hanya mau mengubah image juga tentang senjata itu, bahwa melawan kekerasan tidak harus dengan kekerasan. Ini masih juga ada hubungannya dengan seri yang Buddha tadi ya, seri Path of Love. Tapi ini weapon seri. Jadi saya hanya mengubah image dengan menampilkan senjata itu, kalau pelurunya diganti dengan apel, yang artinya dalam karya saya itu apel sebagai simbol cinta, kasih sayang, tentang sesuatu yang baik. Jadi pelurunya itu adalah cinta, kasih sayang atau apel. Kalau ditembak itu justru tidak menakutkan. Orang pengen ditembak malah, aku dong tembak, aku dong dibom, karena berisi cinta kasih sayang. Artinya untuk meredam atau menaklukkan suatu negara atau itu tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu hal yang penuh cinta kasih sayang seperti itu. Seri senjata itu ada panah, ada pedang, ada rudal, ada meriam seperti itu. Untuk yang Beijing nanti juga sama dengan yang di Singapura. Beijing itu seri ini
krisis global ini ya, krisis ekonomi. Jadi saya menampilkan ada beberapa karya itu tentang dampak dari krisis finansial Amerika yang sekarang menjadi krisis ekonomi yang global ya untuk dunia gitu. Dia juga berangkat dari Apple. Aku berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Katakanlah di situ ada salah satu karya saya berjudul Solutioner, pakai tanda tanya. Ya. Di situ ada apel di dalam wadah gitu ya, dalam piring gitu, yang sudah bekas berakotan, bekas gigitan gitu ya. Tapi ada satu apel namanya apel Washington, itu yang sudah jatuh dari piring itu juga kroak gitu, yang sudah tergigit. Di sudut kanan itu ada Michael Obama ya. Michael Obama, sorry, Barack Obama. Nah, di sana Solutioner itu karya saya bikin sebelum dia dilantik gitu ya. Sebelum Obama dilantik. Jadi apakah benar dia menjadi solutionernya? Itu kan juga sebenarnya ya semacam tantangan ya buat Obama sendiri juga. Apakah masyarakat yang berharap Obama menjadi solusioner atau terbukti atau tidak? Nah, kenapa apel Washington yang di bawah? Karena ya yang memulai krisis ini kan Amerika dari krisis finansial, kemudian berdampak pada negara-negara lain. Apel di dalam piring itu adalah simbolisasi dari negara-negara lain selain Amerika. Di sana ada apel Grammy, itu Inggris. Ada apel dari Jepang, apel dari Cina ya, apel Fuji, ada apel New Zealand, ada apel Indonesia, apel Malang. Jadi itu sebenarnya simbol-simbol kayak ini bisa masuk juga dalam kritik sosial. Ya. Tadi memang sudah sedikit disinggung bahwa Mas Dedi ingin juga membangun suatu komunitas di pinggir Kali Progo itu. Sekarang sudah mulai dirintis atau istilahnya bagaimana itu? Ya kalau lahan sudah ada, tapi untuk membangun ya insya Allah dalam setahun atau 2 tahun ke depan ini kan perlu biaya yang tidak sedikit ya. Dan di seberang tanah saya itu kan dataran rendah gitu ya, kampung yang sangat sawah-sawah gitu, terus di balik itu ada Gunung Sumbing, jadi kalau pagi itu sangat indah sekali. Dan itu mungkin tidak terlalu jauh dengan Candi Borobudur juga ya? Tidak, hanya 20 menit ya. 20 menit ya, artinya masih terintegrated dengan wilayah itu ya? Ya. Nah pemirsa, saya yakin Anda sudah memperoleh banyak referensi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Dedi Pauw. Dan Dedi Pauw akan terus melanglang buana, terus berkreativitas, terus mengeksplorasi semua karya-karya kreatifnya yang ada di dalam dirinya. Dan tentu saja untuk Anda semuanya, untuk Anda yang terus haus dengan kreativitas seni yang ada di negeri ini. Nah akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.